Kata siapa kak? Saya pembantu rumah tangga. Teman-teman saya kebanyakan pengusaha. Oh teman-teman, ini pas banget. Saya mau ceritain kisah seorang pembantu yang jadi bos. Saya sempat ketemu dia. Saya juga kirain tuh dia bos, padahal pembantu. Hebatnya dia itu ya tidak pernah melabel dirinya itu seorang pembantu. Jadi dari gayanya itu memang awalnya itu seperti bos, dan dia juga kalau diajak bicara itu ya, kalau soal untuk hal yang berat-berat itu nyambung teman-teman. Jadi dia ini bekerja dengan seorang bos ya. Ya dia itu bekerja di daerah PIK lah gitu kan. Dan bosnya ini cukup baik ya teman-teman. Jadi sambil kerja dia itu juga dikuliahin teman-teman, dikuliahin. Dan si pembantu ini, kata bosnya ini, kerjanya juga sangat rajin dan juga nggak perhitungan teman-teman, nggak perhitungan. Kalau yang lainnya itu kan kalau lembur ngeluh ya apa ya, terus kalau dapat gaji ngeluh gajinya kecil. Kalau ini enggak. Jadi dia itu kalau misalkan kerja, dia selalu berusaha membantu teman-temannya. Sampai pekerjaan kantornya kebetulan di situ, di tempat bosnya itu sekalian juga dijadiin kantor. Kerjaan kantoran juga dibantu sama dia. Jadi hebatnya si pembantu ini dikuliahin, dan setelah itu si pembantu ini dia belajar mobil teman-teman. Gila kan? Jadi belajar mobil. Jadi akhirnya dia itu dikasih mobil inventaris kantor ya sama bosnya. Sampai sekarang juga istilahnya dia udah nggak jadi pembantu sih sekarang. Sekarang itu dia itu sama bosnya itu dikasih pegang usaha teman-teman. Jadi udah naik level ya teman-teman ya. Jadi kalau jadi seorang pembantu tuh kalau otaknya itu udah pinter, ngomongnya nyambung ya, mau belajar ilmu baru nggak pernah ngeluh, ya kaya aja lah gitu loh. Ya kan, istilahnya bos juga bisa ngerti, oh ini anak pinter nih, oh ini anak bisa jujur, amanah, bisa dipercaya. Akhirnya si pembantu ini jadi kaya raya. Karena apa? Karena disuruh pegangin usaha bosnya, teman-teman. Nah inilah banyak yang orang miskin, saya miskin. Itu mah udah pasti miskin seumur hidup. Identitas itu penting teman-teman. Jadi kalau si pembantu ini dia tidak pernah melabel dirinya itu saya orang miskin, enggak. Dia itu melabel dirinya itu ya saya lagi belajar nih, saya mau belajar jadi orang kaya. Jadi saya bekerja dengan orang kaya, saya mau jadi kaya gitu. Dari awal mindsetnya aja udah sedahsyat itu teman-teman. Dan pembantu itu sekarang ya punya rumah di PIK juga, punya mobil mewah, dan kalian yang miskin-miskin, kismis-kismis, cuman bisa ngomong, orang kaya nggak mau bergaul sama orang miskin. Ya padahal kalian itu, ya otaknya itu nggak cukup gitu, vibrasinya rendah, kebanyakan ngeluh, kebanyakan minta, kebanyakan mau ngutang, nggak mau kerja yang benar dan tidak amanah. Nah itulah yang harus dirubah. Kalian harus belajar dari pembantu si PIK ini gitu loh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Saya doakan kalian kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan.